Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Kembali saya menyapa saudara di channel YouTube Marganda Sialagan dengan pesan Courage Message hari ini. Pesan bagi kita hari ini adalah kita akan hidup. Saudaraku, yang namanya kehidupan orang pasti senang. Begitu yang namanya ada yang lahir, orang sukacita, senang, bangga. Tapi yang namanya kematian, orang sedih. Ada pernah orang saudara lihat di tempat orang yang meninggal, ketawa-ketawa semuanya, lagunya lagu girang-girang. Ya, pasti di sana ada yang ratap tangis, ada yang bersedih, ada yang mukanya, wajahnya memurung. Nah, semuanya ekspresi-ekspresi yang menyedihkan di sana. Tapi di tempat orang yang melahirkan, kita melihat di sana ada wajah tertawa, ada wajah sukacita, ada ucapan selamat. Kalau dalam yang meninggal, ucapan-ucapan yang mengucapkan, ucapan belasungkawa, ucapan turut sedih, ucapan yang menguatkan supaya jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Tapi pesan hari ini bukan pesan kematian bagi kita. Pesan yang kita dengar adalah pesan yang menghidupkan, yang meneguhkan, yang menjanjikan. Itu apa? Kita akan hidup. Siapa yang tidak menginginkan hidup? Orang kalau sudah sakit-sakit tidak mau cepat-cepat berlalu dari dunia ini, tidak suka dengan yang namanya kematian. Tapi kalau yang namanya hidup, orang senang. Hari ini saya berbagi pesan bagaimana kita hidup. Cara supaya kita hidup yaitu kita berserah kepada Tuhan. Dengar caranya, dengar petunjuknya, dengar petunjuk arahan daripada Tuhan. Caranya adalah dengarkan Dia, dengarkan apa yang dikatakan, maka kita akan hidup. Pesan di awal disampaikan oleh Tuhan bahwa Dia memberikan solusi supaya orang-orang bisa hidup, yaitu mau mendengar apa yang Tuhan katakan. Sekarang apa yang saudara dengar, apa yang kita dengar, dari mana kita mendengar? Kalau kita mendengar perkataan-perkataan orang lain, pasti akan melemahkan kita. Kalau kita mau mendengar perkataan-perkataan yang membuat kita patah semangat, kita akan down, kita tidak akan semangat beraktivitas, kita akan malas. Melihat kondisi-kondisi yang terjadi sekarang, dengar suara-suara sumbang, dengar berita-berita yang melemahkan. Kalau kita mengambil keputusan mau mendengarnya, kita yang dirugikan, kita yang tidak bisa bertumbuh, kita yang tidak bisa berkembang. Tapi kalau kita mau mendengar petunjuk arahan daripada Tuhan, pasti kita akan hidup. Saudaraku, kalau kita berjalan melihat petunjuk arah jalan, kalau kita ikuti, pasti kita sampai kepada apa yang kita mau. Kalau dibilang di sana dilarang masuk, saudara masuk juga, baru tahu akibatnya. Ternyata saudara melanggar peraturan KUHP 551, dilarang masuk, bisa kena sanksi hukum penjara, kena hukum karena kita masuk tanpa izin. Kalau kita mau mendengar dari awal, maka kita tidak akan mendapat pelanggaran, kita tidak akan dihukum. Tapi kalau ada petunjuk di sana, dibilang belok ke kiri, rupanya tiba-tiba orang balikkan belok ke kanan, saudara ikuti, bisa salah jalan. Nah, artinya apa di sini? Awas, petunjuk yang benar itu diputar balikkan, disalah arahkan. Petunjuknya sudah benar yang Tuhan berikan bagi kita, itu pasti ya dan amin. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah memberikan arahan bagaimana supaya terjadi kehidupan. Tuhan tidak pernah salah. Saudara pun hadir di dunia ini, hidup di dunia ini bukan karena kebetulan, bukan karena kesalahan orang tua, bukan karena orang tua lagi pengen untuk melakukan hubungan seksual, bukan. Tapi karena Allah ingin saudara hidup, Allah ingin kita hidup, Allah ingin kita bangkit, Allah ingin kita mendapatkan semangat dalam hidup ini. Allah kita menjadi orang yang bergairah. Jangan sampai kita mati dalam hidup. Ebed Jadi berkata dalam lagu-lagunya, sesungguhnya aku telah mati dalam hidup. Saudara tahu kenapa dikatakan begitu? Karena kenyataannya dia mungkin secara dalam fisik dia hidup, tetapi secara spiritnya sudah mati. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia patahkan semangatnya. Begitu dia ingin berubah, tidak ada jalan keluar, tidak ada kesempatan yang diberikan. Dia merasa tertutup dan dia menganggap sesungguhnya aku sudah mati dalam hidup. Itu pesan yang kita Tapi saya percaya Tuhan tidak memberikan bagi kita pesan kita mati dalam hidup. Kita harus benar-benar hidup. Hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup karena Tuhan saja. Jadi kalau kita bisa hidup hari ini, mari dengarkan perkataan Tuhan
supaya hidup kita tidak sementara, tapi kita hidup selama-lamanya. Di dunia ini kita mungkin bisa mati nantinya, tapi kita di sorga kita akan mendapatkan hidup yang Tuhan janjikan. Hidup apa? Hidup kekal sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi kematian di dalamnya, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kegentaran, tapi semuanya kita merasakan damai, sejahtera, tenang, tidak perlu khawatir karena Tuhan sudah menjadi hidup kekal. Saudara pengen dapatkan itu? Lihatlah pesan Tuhan, lihatlah yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin katakan. Pesan di awal, sendengkanlah telingamu, artinya beri telinga dengar. Setelah beri telinga mendengar, kita dengar dengan baik apa yang Tuhan katakan. Jangan duduk diam saja, responi, yaitu datang. Begitu banyak orang mendengar firman Tuhan, mendengar petunjuk-petunjuk dari Allah, duduk diam manis seperti orang yang duduk di restoran, mau dilayani terus, mana ininya, mana ininya, mana ininya, habis itu tidak mau bayar. Kalau saudara merasa seperti di restoran, mana dilayani dengan baik, bayarlah. Tapi kalau saudara tidak mau bayar harga dalam hidup ini, minta dilayani dengan baik, wah mana ininya, mana layani dengan baik, berikan keselamatan ini segala macam, terus tidak mau bayar harga untuk Tuhan, tidak mau untuk berjuang, untuk mau berbagi kasih dengan orang lain. Jadi saudara jadi malas dalam hidup, orang yang tidak mementingkan, orang yang mementingkan diri sendiri, orang acuh-acuh. Hari ini pesan ini yang Tuhan sampaikan oleh Tuhan, sendingkan telingamu dan datanglah, maulah datang kepada Tuhan, dengar apa yang Tuhan katakan. Kalau kita datang kepada Dia, pastinya kita akan mendapatkan kemuliaan. Karena apa? Lihat, kalau orang yang sudah datang ke tempat pasti berpikir, wow, ada hal yang luar biasa, yang indah yang dilihat. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, pasti kita juga mengalami perubahan. Kita akan mengalami pemulihan, kita mengalami kekuatan baru. Setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti mendapatkan kekuatan baru. Setiap orang yang datang kepada Tuhan pasti akan diubahkan, pasti mendapatkan semangat baru. Amin kan? Tiga pesan ini, sendengkan telingamu, datanglah dan dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Hidup yang dijanjikan oleh Tuhan untuk kita terima, itu hidup yang luar biasa, yang bukan dijanjikan manusia. Hidupnya terbatas, limitnya ada. Dan semua itu berkata, aku akan mengikat perjanjian dengan kita. Tuhan buat perjanjian dengan kita. Tuhan kita bikin janji dengan Tuhan. Tuhan langsung bikin janji. Tuhan tahu kita manusia yang suka berdusta, suka tidak menepati janji, suka ingkar janji. Tuhan tahu kita manusia yang suka ingkar janji. Itu Dia mengakhiri hidup kita, Dia yang mengikat perjanjian dengan kita, bukan kita yang janji dengan Tuhan. Tuhan ikat janji dengan kita dan Dia yang akan menepatinya. Tuhan mengikat janji kepada kita selama kita mau mendengkan telinga, datang kepadanya dan dengar pesannya. Tuhan janjikan bukan hidup ala kadar, hidup pas-pasan. Orang berkata, ya yang penting hidup pas-pasan. Bukan seperti itu. Hidup tapi sakit-sakitan, hidup tapi sengsara, hidup tidak berkecukupan, hidup mengalami kekurangan. Hidup ini yang harus disingkirkan dari kita. Hidup seperti ini yang bukan Tuhan inginkan. Itu hidup dari dunia. Tapi Tuhan menjanjikan hidup apa? Hidup yang sejahtera, hidup mengalami kelimpahan, hidup bersukacita. Itu janjinya, itulah hidup yang dari Tuhan. Itu sebabnya Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, Dialah hidup itu. Kalau saudara pengen hidup, datanglah kepada Tuhan, terima Dia, biarkan Dia masuk dalam diri kita, biarkan Dia bekerja, biarkan Dia memulihkan, biarkan Dia membangkitkan semangat kita. Kehadiran Yesus dunia ini, kedatangannya untuk membawa kehidupan, untuk membawa hidup. Dia katakan, akulah hidup itu. Supaya kita bisa mendapatkan hidup, mari datang kepada Dia. Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyai hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kelebihan, hidup dalam apa yang Tuhan janjikan. Jadi Tuhan memberikan kelimpahan. Mana kelimpahan itu? Saudara berkata, mana kelimpahan? Mana berkat itu? Karena saudara tidak memiliki hidup itu. Saudara tidak memiliki Yesus. Saudara hanya percaya Yesus ada bersama saudara. Saudara hanya percaya sebagai seorang Kristen, tapi tidak menganggap Yesus punya saudara, tidak menganggap Yesus sebagai suatu berharga dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara menganggap Yesus berharga, Yesus sangat penting, Yesus terutama dalam hidup saudara, saudara akan mendapatkan kelimpahan itu. Itulah yang Tuhan katakan, karena Dialah hidup sesungguhnya. Yesus berkata, manusia bukan hidup dari roti saja. Karena roti kita makan sekarang kenyang, ntar lagi lapar lagi. Makan lagi roti, kenyang, habis itu lapar lagi. Yesus berkata, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.
apa yang Tuhan katakan, itu yang memberikan kita hidup, yaitu yang mengenyangkan kita, itu yang memberikan kita kemampuan, kekuatan untuk menjalani aktivitas. Kalau kita makan supaya apa? Kita bisa sehat, bisa kuat, mengerjakan sesuatu, mengangkat barang, kita bisa tangguh. Begitu juga dengan firman Tuhan. Kalau kita mendapatkan firman Allah, menikmati firman Allah, itu memberikan kita hidup, kita bisa bergairah menjalani hari. Dengan firman Tuhan kita harus bangkit, bisa mengalahkan kelemahan, mengalahkan ketakutan, mengalahkan kekhawatiran, karena maut sendiri pun sudah dikalahkan oleh Tuhan. Jadi ibaratnya yang bos-bosnya, yang sudah besar, yang besar-besarnya itu ya sudah kalahkan, yang kecil-kecilnya diserahkan untuk kita kalahkan. Takutan lagi, harusnya sudah ringan kerjaan kita, sudah mudah, karena Yesus sudah tanggung, sudah himpit daripada pemimpin maut itu iblis. Dan hari ini kita diberi kekuatan, kita bisa mendapatkan hidup, kita mendapatkan kekuatan menjalani hari. Percayalah bahwa Yesus sudah menjanjikannya, dan apa yang dijanjikannya pasti dia akan genapi. Nah, dia bukan pembual, dia bukan pembohong, dia bukan pribadi yang sembarang mengucapkan perkataan. Dia tahu apa yang diucapkannya adalah jati dirinya, dia tahu apa yang diucapkannya adalah pribadinya di sendiri, itulah dia. Jadi apa yang saudara baca dengan firman Tuhan, itulah Allah. Kalau dia mengatakan sesuatu, itulah dia. Sebenarnya kita harus percaya kepada dia, responi apa yang dia katakan. Biarlah hari ini saudaraku, kita sama-sama bangkit, bersama dikuatkan, percaya kepada Tuhan. Datang, sendengkan telinga, berikan pendengaran kita, arahkan kepada pesan-pesan Tuhan, bukan kepada suara-suara gosip. Tapi hari ini kita mendengar pesan Tuhan. Kalau sudah dengar pesan Tuhan, datanglah kepadanya, mendekatlah kepadanya, biarkan dia bekerja, biarkan dia membangkitkan, biarkan dia membawa kita sampai kepada apa yang dijanjikannya. Karena perjanjian itu yang dia janjikan itu menjadi milik bagi orang-orang yang mau menerima janji Allah. Hari ini kita percaya kita ada orang-orang yang hidup, kita orang-orang yang mau menyendingkan telinga mendengar perkataan Tuhan. Tuhan memberkati, percaya sudah diberkati Tuhan, saya juga diberkati, kita sama-sama dibangkitkan oleh Tuhan. Di pesan hari ini courage message, pesan ini mendorong kita untuk maju, untuk bangkit, untuk dikuatkan. Kalau hari ini saudara merasa lemah, berdoa bersama dengan saya, kita sama-sama dikuatkan, kita diyakinkan bahwa kita bisa hidup, kita mendapatkan garansi kehidupan dari Tuhan. Kalau saudara ingin berdoa, mari sama-sama kita berdoa. Saya dengan saudara, angkat tangan ke hatimu, biarkan Tuhan berbicara dalam diri kita. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap orang yang mendengar pesan ini, biar mereka dikuatkan, mereka dibangkitkan, percaya Tuhan menjanjikan kehidupan bagi setiap orang-orang yang percaya, setiap orang yang menerima Tuhan. Hari ini kami mau menyendingkan telinga kami kepada Engkau, datang kepada Engkau dan mendengar suaramu. Kami percaya Tuhan menjanjikan hidup bagi kami. Biar perjanjian-Mu yang Tuhan ikatkan dalam diri kami, Tuhan kami terima. Kami yakinkan Tuhan Yesus yang aman di dalam tangan Tuhan. Kami mau tetap berada dalam Tuhan, supaya hidup kami tidak menjadi orang terhina. Terima kasih Tuhan, surga Tuhan janjikan bagi kami. Dan kami yakin kami akan hidup kekal bersama dengan Engkau di surga. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara dikuatkan. Saya percaya kita orang-orang dibangkitkan Tuhan hari ini. Kalau saudara juga pengen tumpangan doa, bisa hubungi saya di nomor 0852626745. Sama-sama kita saling menguatkan, sama-sama kita berdoa. Saya percaya kita dimulakan apa yang kita doakan, Tuhan mendengar, Tuhan mengerti. Dan itu pasti terjadi. Selamat menjalani hari, Tuhan memberkati.